Saya mau menyelamatkan teman-teman saya. Jangan dokter, bahaya sekali, jangan. Itu tugas saya sebagai seorang dokter. Kalau perlu, nyawa saya pun bisa dikorbankan. Kami tidak izinkan dokter, jangan. Harus. Udah, bapak-bapak tinggal di sini saja. Saya menyelamatkan mereka, karena mereka butuh bantuan saya. Mengerti? Tidak, kamu diam di sini. Aduh, terpaketin. Dada Eka saya. Ini dada di sini, masa di situ? Oh iya, maaf. Ini ada apa? Aduh. Ini dok. Kepada dokter. Kepada dik. Siapa? Ini siapa? Saya dokter di sini. Saya nggak bawa apa-apa. Saya cuma mau nolong pasien saya karena saya ditelepon. Siapa yang tidak perampok. Kamu jangan ngelawan. Sekarang udah ada dokter dan dokter mau pantun. Pasien lagi kondisi begini. Aduh. Pantun dulu dok. Saya tidak percaya kalau ini ada seorang dokter. Ini dokter. Kalau seorang dokter, pasti bisa pantun. Nah, Pasti. Ayo dok, tunjukin dok. ayo dok, pantun dok. Jalan-jalan ke pasar baru. Sini gunung, di sana gunung. Datang ke pasar baru, naik ojek. Cakep. Coba lihat yang namanya pasien baru. Jangan sampai dia diejek. Oh, ojek ejek. Oke, obatin. Itu pantun apa cerpen ya dok? Dok. Ini dok, jadi dia patah tulang. Bukan dok. Ini mas. Jadikan dia itu di telepon tadi katanya ada orang pingsan serangan jantung karena ada perampokan. Nah, ini yang mesti dikasih tahu dibuat semua. Jangan panik kalau ada orang yang seperti ini. Jangan nunggu dulu dokter datang. Kamu mesti bantu dulu. Lakukan RJP. RJP apa itu tuh? apa dok? Resusitasi jantung paru. Oh, Ya. yang Jadi dilakukan. pertama mesti dilihat adalah pertama dia sadar apa enggak waktu itu. Biasanya yang dirasakan apa? Nyeri di Nyeri. sini. Nyeri. Serangan jantung itu nyeri di dada kiri. Dada. Jalan ke sebelah, menjalar ke tangan kiri atau sampai ke punggung. Ya. Kadang-kadang disertai dengan nyeri daripada Ulu hati. ulu hati, mual, muntah, keringat dingin. Dan yang terutama sesak napas itu kayak ditekan sama batu bata di dadanya. Nyesek. Nah, ini adalah serangan jantung. Nah, yang pertama kita lakukan yang apa, pernah Dok? kita lakukan, ini sadar apa enggak pasien? Iya. Sadar tuh melek. Kalau dia sadar, kita suruh duduk. Kita sebentar dok. Tahu dari mana kalau itu sadar apa enggak? Bisa aja dia diam ini. Dia Enggak, kan dia bilang gini. Oh. Bangun. Nah, kalau dia masih diam aja, Kalau ya. diam? Kalau dia masih diam aja, berarti dia tidak sadar. Langsung nggak usah nunggu lah. Kasih tahu seseorang untuk manggil ambulans dan sambil tetap melakukan resusitasi jantung paru. Gimana caranya? Ya, caranya adalah kita pertama kita lihat ABC, A, RW. RW ini dia tercekik apa enggak? Ada dia keselak atau sesuatu atau ada yang menyumbat? Nah, kita lihat kan kita tadi ada alat-alatnya ya. Nah, ada ini. Nah, kalau Oh, dia dilihat. misalnya, kalau misalnya, dok, ini nyalain dulu. Nah, baru nyala. nah kita lihat, oh nggak ada ini. Oke, yang satu RW-nya udah bagus itu ya. takutnya ada yang ngeselak gitu ya, bola Ya. atau apa. Kemudian yang kedua breathing. Kita lihat dadanya bergerak apa enggak. Ih dokter, iya jangan pegang-pegang. Bukan ini kan dua cowok. Dia coba kamu ini Napas, napas, diam coba normal. napas. Nah, kalau dia terlihat bernapas, berarti dia langsung bisa kita bantu untuk tetap manggil dokter. Oke. Terus pasiennya kalau orang serangan jantung seperti ini, kita tanya, bawa obat nggak? Kalau kamu bawa obat, kasih nitrogliserid yang ditaruh di lidah. Itu untuk membuat pembuluh darahnya terbuka, termasuk aliran darah ke jantung. Atau kalau ada, ya boleh dikasih aspirin. Aspirin pengencer darah. Ya, nah kemudian A, B-nya sudah dia nafas, C-nya kita lihat circulation. Circulation itu aliran darah. Kita bisa cek di arteri karotis, arteri yang besar di sini. Nih, megangnya seperti ini. Berdetak apa enggak? Kalau dia masih berdetak berarti dia masih hidup. Ya, atau kalau ini pegang di sini juga boleh kalau nggak bisa karena belum biasa kan megang arteri karotis. Oh ini bagus. Nah itu kalau nggak sadar nggak usah mikir dulu. Ayo panggil dokter ini tapi si pasien nggak diapa-apain. Paling banyak kematian mendadak. Terlambat 1 menit kamu melakukan RJP ya ini RJP kita lihat ya di antara tulang dada ini ada lekukan naik 2 jari ke sini. Kemudian lihat seperti ini ya. Kemudian langsung kita buka aja ininya nih nggak ganggu. Siapa yang suruh pakai sih dok? Iya dok. Tahu tuh. kacamatanya dok. Kamu disuruh pakai kacamata hitam. Buka aja buka. Buka aja.
Kalau ada sumur di ladang. Nggak usah lu suruh pantun. Rompinya nggak gerah, buka aja. Iya dok. Lama-lama gue telanjang deh nih. Gila lemah. Nih ya. Telat berapa menit Lihat. nih, Dok? Nah, kalau terlambat 1 menit 98 persen terpola. Tapi kalau terlambat 4 menit 50% mati. Udah berapa Terlambat 7 menit 8 menit hampir 100% semuanya mati. Oh makanya langsung lakuin. Jadi jangan panggil kamu ini teriak-teriak tapi pasiennya didiemin aja. Itu yang paling sering terjadi kematian-kematian pada serangan jantung. Ya. Terus begini. Tuh, 2, 3, 4 terus. kali? Terus sampai dia itu bangun. Sampai dia napasnya ini lagi. Kalau masih belum datang ambulans atau apapun terus lakukan. Gantian kalau perlu. Ayo gantian, gue udah capek. Ini banyak juga yang ditemukan nih, maaf ya, maksudnya teman-teman kita yang serangan jantung kebanyakan laki-laki, Dok. Perempuan tuh jarang. Apa benar? Laki perempuan sama. Oh, gitu. Ya, apalagi kalau perempuan sudah usia 40 tahun ke atas, mereka memasuki usia menopause. Itu perlindungan kepada pembuluh darah, perlindungan kepada jantungnya berkurang. Makanya sering banget orang menopause itu terkena serangan jantung. Dok, bener nggak serangan jantung hanya menyerang orang-orang yang berusia lanjut? Bohong, itu yang meninggal artis pun yang meninggal usianya habis main bulu tangkis. Sabar, kan Denny cuma nanya dong. Ya, artinya supaya orang tuh jangan berpikir seperti itu. Iya. Dada saya sabar. Biar gak emosian. Kalau yang kurus kira-kira bisa kena nggak? Kalau yang kurus nggak pandang kurus, nggak pandang gemuk. Oh gitu. Selama masih punya jantung, maka dia kemungkinan serangan. Ini apa benar? Ini benar loh, papa saya meninggalnya gara-gara jantung. Ah, saya juga, bapak saya juga. Iya, nah makanya apakah itu kayak keturunan gitu, Dok? Jantung ada faktor keturunan. Tapi sepanjang dia menjaga pola makan, kemudian olahraga teratur, mantang lemak, gorengan, santan, gula cuma 1 sendok, tidur yang cukup, insya Allah serangan jantung tidak akan mendekat. Orang mau nanya, tapi kebanyakan bapak-bapak nih di kompleks saya dia meninggal setelah main bulu tangkis, Dok. Itu Banyak benar, sekali, Dok. bahkan- Karena itu lagi olahraga, kata dokter kan olahraga cukup. Orang tuh selalu menganggap olahraga itu membantu, tetapi pada usia 60 tahun ke atas olahraga itu harus seadanya. Jalan kaki pun hanya boleh 15 sampai 30 menit. Oh, iya. Tidak boleh lebih. Oke, ini kalau 40 tahun olahraganya apa? Kalau olahraga 40 tahun masih boleh main basket, nggak masalah. Cuman 15 sampai 30 menit dan tidak boleh pertandingan ya. Artinya yang mendapatkan skor dan sebagainya. Dok, Makanya batasan ketiduran. kita harus benar-benar istirahat di saat kita lagi olahraga nih. Aduh, udah merasa nggak kuat itu kapan kita harus maksain, jangan maksain, ntar malah terjadi sesuatu. Kita lihat aja sudah berapa jam mainnya. Setengah jam sudah cukup. Udah nggak usah pikir lagi. Loh ayo Pak Ayah lo main dong. Kita belum bertanding nih. Lo nggak usah. Tidak boleh ada pertandingan. Polan, itu Selin sama Marcel mau kabur, ya kan? Hah? Tuh, Aceh kan? Diam kamu! Wah, Salah. Jangan sebentar, Asri. Tadinya kau kusangka gadis yang lain. Mungkin ternyata kau perempuan yang lemah. Ternyata kamu berbohong. Rupanya di balik kecantikanmu dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Asri, berkat duit ini kita bisa liburan dan holiday. Kita bisa holiday. Bisa holiday dengan duit ini. Apa? Berarti kalian berdua bekerja sama? Kemana? Bukan duit tendean. Hai, pengkhianat! Bukan dong.